Selamat malam, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi para pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Malaysia telah menyepakati nota kesepahaman atau MOU mengenai perekrutan pekerja migran Indonesia sektor domestik dari Indonesia. Salah satu hal yang kemudian disepakati dalam MOU ini yaitu adalah penerapan skema one channel system atau mekanisme satu kanal, yaitu adalah satu-satunya kanal untuk merekrut dan juga mempekerjakan pekerja migran Indonesia sebagai pekerja pada sektor rumah tangga. Dan Indonesia Bicara malam hari ini akan membahas mengenai tema tersebut, yaitu Indonesia Malaysia sepakat lindungi pekerja migran. Kami telah mengundang sejumlah narasumber dan sudah hadir di studio Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Bapak Beni Ramdhani. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam Mbak Dina. Apa kabar? Sehat ya Pak, terima kasih waktunya. Dan juga secara daring sudah bergabung bersama kami juga dua orang narasumber lainnya. Ada anggota Komisi 1 DPR RI, Christina Aryani, dan juga Ketua Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah. Selamat malam Mbak Christina dan juga selamat malam Mbak Anis. Malam Mbak, malam Pak Beni. Baik, selamat malam, sehat selalu Mbak berdua. Terima kasih waktunya. Mbak Christina malam. Ya, dan ini kabar gembira barangkali ya untuk para pekerja migran Indonesia bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia telah menyepakati sebuah MOU yang mengatur mengenai sejumlah hal yang tujuannya adalah untuk melindungi para pekerja migran kita. Saya ke Mbak Christina terlebih dahulu, karena Mbak Christina merupakan salah satu anggota Komisi 1 DPR yang selama ini juga cukup gencar mendorong agar pemerintah segera menuntaskan MOU ini. Bagaimana tanggapan Mbak Christina? Akhirnya pemerintah Indonesia bersama pemerintah Malaysia menyepakati MOU tersebut. Ya, satu persatu dulu. Jadi yang pertama tentu kami senang ya kalau MOU ini nanti akhirnya berhasil untuk diimplementasikan, karena ini menjadi hal yang kami dorong sejak pertama menjabat 2019 lalu gitu ya. Selalu kita angkat dan akhirnya ini terjadi. Cuman kita akan kembali lagi soal ini Mbak. Ini kan sudah ditandatangani antara pemerintah dengan Kementerian Tenaga Kerja Malaysia ya. Tapi apakah sudah berhasil akan bisa langsung diimplementasikan? Informasi yang kami terima masih membutuhkan satu pihak lagi, Kementerian Dalam Negeri Malaysia, untuk juga menyetujuinya. Nah, ini kita akan kembali ke sini nanti. Tapi intinya kami senang, ini merupakan satu langkah maju untuk suatu hal yang sudah diperjuangkan sejak expirednya 2016. Nanti Mbak Anis pasti bisa cerita juga. Baik. Itu pendapat saya. Iya, karena MOU yang sebelumnya sudah expire di tahun 2016, begitu ya Mbak Christina ya. Dan nanti juga saya ingin bahas lebih jauh soal skema one channel system ini yang juga didorong oleh Komisi 1 DPR. Tapi sebelum itu saya ke Migrant Care dulu. Kalau Mbak Anis melihat hal ini bagaimana Mbak tanggapannya? Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Beni, Mbak Christina. Pertama tentu Migrant Care agak lega dan mengapresiasi akhirnya akan ditandatangani, tapi kita punya banyak catatan. Meskipun sudah vacuum of law selama hampir 5 tahun ya, tetapi bahwa MOU ini pertama dari sisi substansi banyak hal yang kami dapat masukannya dari press release Kementerian Sumber Daya Manusia adalah bahwa one domestic workers one task gitu ya, satu pekerja rumah tangga satu tugas itu tidak disetujui Malaysia dan diganti dengan one maid one house gitu. Itu kan dua hal yang sangat berbeda gitu. Jadi satu rumah satu domestic workers. Meskipun di situ disebut maksimal penghuninya 6, kalau rumahnya besar itu bagaimana gitu. Jadi itu akan jadi ruang pelanggaran HAM yang mungkin itu nanti akan berulang gitu. Yang kedua, one channel system yang disebut di dalam MOU itu juga akan memunculkan persoalan-persoalan. Kita pernah punya one channel system dengan Arab Saudi dulu sekali awal-awal tahun 2000-an gitu, dan itu membuka peluang adanya praktek manipulasi data gitu ya, pemalsuan dokumen, kemudian banyak KTP palsu dan lain sebagainya gitu ya, karena one channel system gitu. Ini juga menurut saya perlu didiskusikan ulang gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi soal pengawasan. Indonesia dan Malaysia sama-sama tidak punya regulasi tentang domestic workers di tingkat nasional masing-masing negara.
dan sampai hari ini itu masih merupakan pekerja informal meskipun ILO sudah mengkategorikan pekerja formal gitu ya. Nah, ini akan berbahaya karena salah satu hal yang penting dalam konteks memastikan hubungan industrial adalah pengawasan. Bagaimana mekanisme pengawasannya kalau di dalam rumah tidak ada akses bagi atas tenaga kerja, bagi diplomat kita, bagaimana kolaborasinya gitu. Nah, yang keempat adalah soal proses, Mbak. Kami sama sekali organisasi masyarakat sipil tidak tahu bentukannya MOU ini bagaimana, gambarnya, isinya apa. Yang kami tahu press release dari pemerintah Malaysia ini melanggar dari sisi proses pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Di DPR seburuk-buruknya legislasi yang dibuat, kita selalu dapat draft RUU-nya gitu. Ini kita sama sekali tidak pernah, draftnya tidak tahu gitu. Baik, Pak Anies. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, ada MOU yang disepakati, meskipun tadi juga ada masukan ya dari Mbak Anies, kemudian juga Mbak Christina juga masih melihat bagaimana nanti kemudian penerapannya begitu ya. Tapi tanggapan dari Pak Beni terlebih dahulu nih, bagaimana? Ya, harusnya mungkin lebih tepat ya dialog malam ini Naker juga diundang karena Naker adalah regulator. Ya, kami tentu sudah mencoba menghubungi Naker ya. Mewakili negara kita untuk melakukan perjanjian ataupun penandatanganan MOU dengan negara-negara penempatan. Kedua, ini agak berbeda ya yang disampaikan oleh Ibu Christina, mohon maaf dengan hormat, justru informasi yang kami dapat belum ada penandatanganan atas MOU tersebut, bahkan secara materi itu baru mencapai 60%. Ya, hal-hal yang akan nanti dikonstruksikan dalam MOU. Bahkan di negara Malaysia sendiri ini ada perbedaan pendapat ya, bahkan bisa dikatakan rebutan siapa yang harus mewakili Malaysia untuk melakukan MOU. Yaitu Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah ini juga harus dijawab ya, apakah benar MOU itu sudah dilakukan. Tapi jika pertanyaannya apakah ini kabar yang mengembirakan, posisi BP2MI sebagai operator melihat ini 50-50. Tergantung isi dari perjanjian itu sendiri. Undang-Undang 18 2017 pasal 31 jelas ada 3 syarat untuk kita bisa melakukan penempatan pekerja kita ke negara-negara penempatan. Pertama tentu negara yang memiliki perjanjian penempatan. Kedua, negara yang memiliki undang-undang perlindungan kepada tenaga kerja asing. Dan ketiga adalah negara yang memiliki jaminan sosial atau asuransi. Katakan Malaysia memiliki itu. Tapi praktek di lapangan, sehingga kenapa saya pernah menyampaikan sebuah ancaman yang sangat keras, moratorium penempatan ke Malaysia, kalau perlu semua para pekerja Indonesia yang sekarang sedang bekerja mengolah lahan sawit itu ditarik ke Indonesia, ya, tapi dengan posisi Indonesia menyiapkan lahan-lahan pertanian yang kemudian itu dikelola oleh orang-orang Indonesia yang saat ini bekerja di Malaysia. Nah, kenapa? Saya menginginkan sebetulnya posisi Naker memanfaatkan kekosongan hukum selama 5 tahun untuk duduk kembali dengan Malaysia pada posisi bargaining position yang kita setara dengan mereka. Pada posisi equal, tidak boleh atas nama harga diri bangsa kemudian kita korbankan semua itu hanya untuk memenuhi. Sebentar, ya, artinya Pak Beni melihat pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Kemenaker dan juga dengan kementerian terkait dari Malaysia itu tidak equal. Iya, karena begini. Kenapa? Kalau bicara penanganan PMI, ya baik kepulangan, mereka yang meninggal kemudian harus dikembalikan ke tanah air, mereka yang sakit ya, yang disebabkan karena berbagai kasus eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar oleh majikan, ini kan banyak terjadi. Dan bahkan banyak ya warga masyarakat kita PMI yang ketika sudah menjalani masalah hukuman ya, karena masalah-masalah keimigrasian, kemudian mereka harus masuk detensi ya, tahanan imigrasi. Mereka mengalami tahanan double penalty dan juga penghinaan-penghinaan. Ya, tidak hanya perampasan harta benda, handphone mereka dirampas, kemudian uang mereka, perhiasan mereka dirampas, dan bahkan penghinaan-penghinaan verbal itu dilakukan kepada PMI dan negara kita. Baik, Pak Beni. Nah, saya tidak terlalu percaya Malaysia memiliki niat baik untuk memberikan perlindungan pada warga negara kita, yaitu para pekerja migran Indonesia. Baik. Mbak Christina, soal ini bagaimana? Sepertinya malah Pak Beni tadi tidak percaya bahwa ada itikat baik begitu ya dari pemerintah Malaysia untuk melindungi WNI kita yang bekerja di sana. Dan juga sepertinya masih baru 60% MOU ini mencapai sesuai dengan yang diharapkan begitu. Kalau menurut Mbak Christina sendiri bagaimana soal ini?
Nih kalau informasi yang kami terima di Komisi 1 ini kan mitra kami Kementerian Luar Negeri ya. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Kemenlu dan juga dengan Dubes kita di Malaysia. Nah ini harus dipisahkan, ada dua Mbak. Jadi ada pekerja migran kita yang bekerja di sektor perkebunan. Nah untuk itu sudah ada kerangka perjanjiannya yang mengikat gitu ya. Jadi itu kita tidak bahas saat ini. Lalu ada juga pekerja migran di sektor domestik ya, seperti helper gitu ya, ART di rumah. Nah inilah yang MOU-nya sudah expired sejak 2016. Nah di luar ini juga kita pisahkan lagi, ada pekerja migran kita yang masuk ke Malaysia secara ilegal. Nah ini yang banyak sekali timbul permasalahan, kayak akhir-akhir ini juga banyak kasus yang meninggal karena karam kapalnya ya saat menyeberang. Dan ada yang masuk secara legal. Jadi yang mau kita atur di sini adalah yang masuk secara legal dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Nah ketiadaan payung hukum karena expired tadi mengakibatkan pengaturan perjanjian kerja turunan antara mereka dengan pemberi kerja ini tidak bisa diatur menggunakan satu acuan baku. Nah, MOU inilah yang hendak dikonsepsikan agar bisa diturunkan dalam perjanjian kerja. Hal-hal umum, Mbak, yang misalnya kita bicara soal standar gaji misalnya, lalu jam kerja, waktu libur, mungkin asuransi dan lain-lain. Jadi saya melihatnya ini memang kita perlukan kalau kita mau mengatur soal pekerja migran kita di sektor domestik tadi. Karena terlalu banyak kasus laporan yang masuk ke kami juga dari perwakilan di Malaysia terkait dengan ketiadaan ini menyebabkan tidak ada standar yang diterapkan. Sehingga dari sisi kerangka hukum itu kita perlukan. Baik, itu diperlukan agar ada standar, terutama bagi pelindungan untuk PMI kita di sana ya. Kita tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali usai jeda yang berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara dan kami membahas mengenai Indonesia Malaysia sepakat lindungi pekerja migran. Saya kembali ke Mbak Anis. Mbak Anis dari Ketua Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant Care. Mbak Anis, selama ini dari catatan Migrant Care sendiri, kesulitan apa yang kemudian atau permasalahan apa yang kerap kali dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia dengan tadi adanya kekosongan hukum selama 5 tahun ini. Itu untuk yang PMI yang legal ya. Belum lagi kalau kita bicara tadi Bu Christina juga menyinggung soal PMI yang ilegal. Ya, saya kira masih banyak masalah yang dihadapi pekerja migran domestik kita di Malaysia. Soal hak-hak dasar ya, belum sepenuhnya terpenuhi. Riset 2016 itu masih memperlihatkan hak atas libur PRT di sana itu masih di bawah 30% gitu. Padahal itu yang saya kira menjadi ruang bagaimana kemudian pekerja migran domestik itu rentan menghadapi kekerasan, penganiayaan di rumah atau tidak gitu. Jadi itu masih sangat saya kira masih sangat rentan menghadapi potensi kekerasan berbasis gender gitu dan kekerasan yang lain. Yang kedua adalah bahwa seperti yang saya sampaikan soal jam kerja, kemudian jam istirahat, gaji dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga menjadi hal yang sangat urgent gitu ya, meskipun itu nanti akan dituangkan dalam perjanjian kerja, tetapi bagaimana mekanisme pengawasan gitu. Jadi sebuah hubungan industrial gitu ya, itu kan bisa dipastikan MOU-nya bekerja atau tidak, kemudian perjanjian kerjanya bekerja atau tidak, kalau ada pengawasan yang memadai gitu. Nah sampai hari ini
pengawasannya itu kan belum diketemukan mekanisme antar dua negara gitu. Dulu dalam MOU lama itu kan ada GTF ya, Joint Task Force, yang faktanya juga sampai MOU-nya itu selesai gitu ya, tidak berlaku, tidak menemukan mekanisme bagaimana secara bersama kedua negara itu melakukan pengawasan terhadap domestic workers kita di Malaysia gitu, karena sama-sama kita dua negara ini tidak punya gitu undang-undang tentang pelindungan domestic workers gitu. Ini saya kira yang nanti juga akan terus kita hadapi gitu, meskipun kita memperbarui MOU kita gitu dengan Malaysia gitu. Jadi ini menurut saya juga perlu difikirkan dari sekarang ya, poinnya Mbak Christina tadi implementasi gitu. Jadi ini gimana gitu nanti memastikan ini benar-benar bekerja gitu MOU-nya gitu. Oke, Mbak Christina, nanti dalam penerapannya atau meskipun memang saat ini MOU ini belum ditandatangani begitu ya Mbak ya, tapi bagaimana kemudian nanti one channel system ini bisa memastikan bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia itu bisa mendapatkan perlindungan. Karena kalau tadi sebelum jeda Mbak Ani sempat menyebutkan bahwa negara misalnya di Arab Saudi kita punya kerjasama one channel system, tapi ternyata tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan begitu. Ya, kalau saya melihatnya begini, apalagi kalau kita sudah punya pengalaman gitu ya, ini tidak berjalan di Saudi Arabia, seharusnya kan lead sektor di sini dalam hal ini Kemenaker sudah belajar. Jadi hal-hal kita berasumsi baik lah ya, mereka lead sektor di sini dan pasti mereka belajar dari segala pengalaman yang ada dan tentunya akan memastikan hal-hal tersebut tidak terulang lagi. Itu satu hal pertama. Lalu yang kedua, kalau saya bisa sarankan, kita harus menguatkan peran dari perwakilan kita karena mereka merupakan representasi kita di luar negeri. Pak Beni di sini BP2MI bertanggung jawab urusannya dari mulai dari daerah keberangkatan sampai berangkat kan, tapi begitu sudah berangkat, nah ini menjadi tanggung jawab perwakilan lah di luar negeri yang bisa membantu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah dalam hal ini perjanjian kerja bisa saja diregistrasikan seperti yang sudah kita lakukan di Hong Kong, yang kita lakukan di Singapura, sehingga ada pendataan dan ketahuan gitu ya, di mana ada apa kerja migran kita, permasalahan yang mereka menghadapi, mereka juga tahu kemana harus mengadu. Sekarang ini sebetulnya sudah tahu ya, cuman ya itu tadi karena banyak dalam implementasinya belum ada perjanjian kerja dan lain-lain, sehingga kasus-kasusnya ini terus bermunculan. Tiap hari ini kan Pak Dubes selalu menyampaikan gitu ya, ada saja kasus-kasus yang terjadi. Kalau soal pengawasan tadi Mbak Christina, idealnya itu seharusnya siapa yang menjalankan fungsi pengawasan ini kalau terkait dengan MOU, penerapan MOU tersebut nantinya? Ketika MOU itu sudah berlaku, tentunya counterpartnya ya. Jadi dalam hal ini Kemenaker misalnya yang mewakili pemerintah Indonesia, Kemenaker yang menandatangani, dan di Malaysia lead sektornya siapa yang menandatangani. Kedua inilah yang nanti harus melakukan pengawasan. Tentunya parlemen kedua negara juga bisa membantu untuk melakukan pengawasan secara bilateral gitu ya, tapi tidak sifatnya bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Nah nantinya juga ini harus disosialisasikan sehingga agen-agen penempatan itu juga tahu apa yang sudah menjadi kewajiban dalam suatu perjanjian kerja, dan pekerja kita juga harus diberikan pemahaman bahwa inilah yang menjadi hak-hak kalian, inilah yang menjadi kewajiban kalian, kita punya perwakilan yang siap membantu jika ada permasalahan. Oke, BP2MI mungkin bisa menanggapi soal ini Pak, kan tadi disebutkan juga ada kewenangan dari BP2MI mulai dari keberangkatan hingga... Saya ingin mengulang ya, mengomentari yang disampaikan Ibu Christina. Benar bahwa payung hukum MOU harus segera dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Karena ini adalah salah satu untuk menjawab kekosongan hukum yang sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun. Memang aneh juga menurut saya. Bagaimana bisa negara ya tidak melakukan perjanjian apapun dan mengalami kekosongan hukum selama 5 tahun? Ini terlalu lama menurut saya. Dan tidak hanya Malaysia sebetulnya. Kuwait, Uni Emirat Arab hingga hari ini 5 tahun melakukan pembahasan belum ada MOU. Ada negara-negara lain yang sekalipun ya MOU-nya masih ya berlaku, tapi terkait perubahan Undang-Undang 18 2017 dari Undang-Undang 39 2004 kan harusnya dilakukan penyesuaian. Ini kacamata dan perspektif BP2MI. Tapi sekali lagi kita ingin menjadikan sebetulnya momentum duduk bersama melakukan pembahasan MOU ini untuk Indonesia bisa sebagai negara besar menunjukkan dignity-nya, harga dirinya. Baik. Tidak boleh untuk itu atas harus nama harga diri kemudian itu dibarter
hanya karena alasan ya lapangan pekerjaan yang begitu besar di Malaysia. Kalau hanya sekedar itu, kita hanya memenuhi syahwat keinginan Malaysia tentang pekerja kita. Tapi sebetulnya aspek-aspek pelindungan yang kuat pada pekerja kita itu tidak menjadi pertimbangan Jadi kita. Jadi harusnya poin apa Pak yang masuk dalam MOU tersebut tadi menurut ya, BP2 Mbak Anies sudah menyampaikan beberapa hal. Saya tidak mengulang lagi. Nah, case-case yang terjadi di lapangan sebagaimana yang dialami oleh para pekerja kita ini harus kita ingatkan kepada pemerintah Malaysia. Kalau saya sih lebih ekstrim mengatakan siapa sih Malaysia ini, negara kecil kok, kita lebih besar, ya. Kemudian kita kenapa harus takut berhadapan dengan Malaysia? Mereka butuh ya orang-orang kita untuk bekerja di sana. Mereka mengalami krisis yang sangat luar biasa terkait lapangan pekerjaan sehingga butuh orang Indonesia. Nah, ini harus ya mendudukan kita secara equal dengan Malaysia. Jangan selama ini kita seolah-olah menjadi subordinat dari Malaysia, seolah-olah kita ini hanya bangsa negara yang sangat membutuhkan Malaysia. Mbak Anies soal ini gimana? Sependapat nggak Mbak? Karena di satu sisi kan mungkin juga memang di Indonesia sendiri kita juga membutuhkan lapangan pekerjaan sehingga banyak tenaga kerja Indonesia yang kemudian mencari peruntungan di luar negeri. Ya, berkali-kali saya kira kami sering mengatakan gitu, sesungguhnya Malaysia itu sangat dependen sama kita. Jangan dibalik gitu. Seluruh sektoral Malaysia gitu ya, mulai domestic workers, kemudian konstruksi, services, kebun kelapa sawit itu berapa persen gitu ya, itu disupport oleh sumber daya pekerja kita. Itu bisa dibayangkan kalau kita mogok taruhlah seperti itu, bangkrut itu sektor-sektor yang ada di Malaysia gitu. Jadi sesungguhnya posisi kita jauh lebih tinggi dibanding posisi Malaysia gitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Benny bahwa sesungguhnya mestinya dalam pembahasan MOU kita equal gitu, dan saya ingat persis gitu ya bagaimana keluh kesah teman-teman di Kemenlu itu ketika membahas MOU ini, selalu Malaysia itu mengolor-ngolor waktu gitu, pertemuan gitu ya, kita eselon 1 yang datang, mereka eselon 4 gitu. Jadi tidak menganggap atau tidak menghormati kita gitu sebagai negara yang mestinya Malaysia itu tergantung banget sama kita gitu. Tetapi di sisi yang lain memang benar bahwa selalu gitu ya dalam konteks migrasi, negara penerima dengan negara penempatan itu selalu punya positioning blok yang berbeda gitu, seolah-olah leverage-nya itu negara penerima atau negara penempatan itu lebih tinggi, padahal ya tidak gitu. Jadi itu psikologi dalam migrasi global itu selalu seperti itu gitu, sehingga di antara negara-negara pengirim gitu ya, seperti di Asia dan ASEAN, Indonesia, Filipina, Bangladesh dan yang lain-lain itu kan membangun koalisi gitu untuk menghadapi negara-negara penempatan, bagaimana membangun tidak hanya MOU gitu, tidak hanya bilateral agreement gitu, tapi multilateral agreement gitu, biar kita sama-sama punya bargaining position yang lebih kuat di antara negara-negara pengirim gitu, sehingga ini yang mestinya gitu ya bisa terus terdorong. Makanya kan ada banyak sekali forum, ada Abu Dhabi Dialogue gitu dan lain sebagainya gitu, dalam kerangka untuk mendorong bahwa negara penerima itu juga punya bargaining, negara pengirim itu juga punya bargaining position yang kuat gitu, karena kita sebagai pihak yang menyumbangkan sumber daya manusia untuk dipekerjakan di negara itu. Mbak Christina, soal bargaining position ini bagaimana tanggapan Anda? Karena kalau kita melihat mengenai permasalahan pekerja migran Indonesia, atau dulu kita menyebutnya TKI begitu, itu antara Indonesia dengan Malaysia ini sepertinya PR-nya sudah cukup lama ya. Kita sering mendengar cerita-cerita yang miris begitu dari TKI ataupun PMI kita di sana, belum lagi juga PMI ilegal yang kemudian nasibnya terkatung-katung dan kemudian juga ketika pulang kondisinya lebih menyedihkan lagi. Ya, kalau itu sih kami sepakat ya. Sejak 2019 kan kami juga sudah bilang, apa sih susahnya mendudukan Malaysia di meja bersama-sama agar kita bisa membahas ini gitu. Kenapa ini tidak terjadi-jadi gitu. Kami sudah dorong mulai dari mitra kami, Kemenlu, Pak Benny juga pasti tahu. Lalu juga kami bicara juga agar ditekan, agar Presiden juga ketika PM datang ke sini, PM Malaysia juga diangkat kayak gitu. Dan terakhir senjata pamungkasnya adalah moratorium. Ya sudah, kalau mereka tidak mau duduk bersama kita moratorium aja. Coba kita lihat bagaimana mereka membutuhkan kita. Jadi kalau dorongan-dorongan itu memang ada ya. Tapi kan faktanya ini juga gitu. Ada masyarakat kita yang tetap nekat untuk berangkat, padahal moratorium ini adalah bagian dari penekanan kita agar kita bisa mendapatkan term and condition yang kita nilai fair untuk pekerja migran kita. Tapi tetap masih ada juga yang berangkat secara jalur-jalur tikus. Nah, ini juga sebetulnya tidak
tidak baik, karena di satu sisi kita mau mengimplementasikan istilahnya apa ya, leverage kita gitu, tapi ada jalur-jalur lain yang bisa menimbulkan seolah-olah tetap bisa masuk tanpa ada ini gitu. Tapi itu kan porsinya masih kecil ya kalau dihitung dari apa yang hendak kita atur gitu. Jadi ya ini memang bukan upaya yang mudah, tapi nevertheless saya tetap merasa bahwa MOU ini kita perlukan paling tidak untuk memberikan kerangka pengaturan yang nanti selanjutnya bisa kita turunkan dalam perjanjian-perjanjian kerja turunan. Ya, baik. Kita akan kembali jeda terlebih dahulu dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Itu tadi adalah data mengenai 10 besar provinsi kepulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia di tahun 2021. Tadi saya tanyakan juga ke Pak Beni, itu data pekerja migran Indonesia yang legal atau yang ilegal. Itu sudah bercampur ya Pak? Sudah campur, ilegal dan tidak resmi ya. Yang resmi dan yang tidak resmi. Baik. Tahun 2021 11.000 lebih kita menangani kepulangan para pekerja migran Terus dari Malaysia. Baik, sejauh ini apa saja hasil investigasi atau pengaduan seperti apa yang kemudian diterima BP2MI? Ya, sekali lagi saya merespon apa yang disampaikan Ibu Christina. Ini kan semangatnya ya sangat dahsyat, luar biasa. Semangatnya baik ya. Menggambarkan lebih berorientasi pada kepentingan Republik, Merah Putih dan pekerja migran. Nah, tapi yang ingin dan harus kita pastikan adalah apa poin dari MOU yang akan dibicarakan dan belum dinyatakan selesai antara Malaysia dan Indonesia. Mungkin saya bisa meminta bantuan termasuk kepada Komisi 1, kemudian Komisi 9 untuk ikut mengawal. Ya. Nah, yang kedua juga teman-teman NGO harus dilibatkan dong. Ya, katakan kalau kami nggak dilibatkan ya nggak apa-apa. BP2MI dimintai masukan nggak? Ada sih, sekedar kehadiran mungkin itu yang diperlukan absensinya ya oleh Naker dalam melakukan pembahasan ya. Tapi masukannya ada Pak? Ya. Selama ini kan kita belum melihat secara utuh karena baru 60% isi dari MOU itu ya. Tapi sekali lagi ini pintu masuk, kita menunjukkan kita negara besar, kita memiliki dignity yang tidak bisa harga diri ini dibarter hanya karena untuk memenuhi syahwat Malaysia yang sedang mengalami krisis. Karena gini Mbak, yang menangani kepulangan dengan segala problematika di lapangan para pekerja migran itu kan BP2MI. Ya, saya 1 tahun 8 bulan itu menangani kepulangan 1.300 jenazah. Ya, dalam 1 tahun 8 bulan saya memimpin. 870 mereka yang sakit. Itu dari negara? Dari seluruh negara penempatan. Bahkan dari Malaysia pernah kita dalam 2 minggu menangani kepulangan 30 jenazah. Yang menangani di luar negeri tentu tanggung jawab perwakilan. Tapi ketika tiba di Indonesia, itu kan BP2MI. Bukan Naker, bukan dari kementerian lain. Sehingga kami menginginkan peristiwa-peristiwa terkait kasus-kasus yang dialami dengan berbagai jenis kasus, dan 1 tahun ini sudah ada 402 kasus untuk Malaysia. Ini adalah kesempatan kita untuk menaikkan bargain position kita di hadapan Malaysia. Oke, kalau BP2MI sendiri selama ini kewenangannya itu sampai di mana sih Pak? Ya, di Undang-Undang 18 2017 kewenangan kita pertama ya hanya terkait dengan Cisco TKLN. Semua pekerja yang berangkat secara resmi melalui skema apapun, ada 5 skema, itu harus tercatat dalam Cisco BP2MI. Itulah yang menjadi bagian perlindungan negara kepada para pekerja migran Indonesia. Kita punya data ya, 4.470.000 orang Indonesia yang hari ini bekerja di luar negeri. By name, by address, siapa mereka, berasal dari kampung mana, kemudian sekarang sedang ada di negara apa, bekerja sebagai apa, dia tinggal di rumah mana atau di alamat mana, kita mampu detek, bahkan gaji mereka pun kita bisa ketahui berapa besarnya. Itu yang berangkat secara resmi ya? Yang berangkat secara resmi. Oke, saya ke Mbak Anies. Mbak Anies, selama ini masalah yang dihadapi oleh para TKI atau PMI kita ini kerap kali dihadapi oleh PMI yang berangkat lewat jalur resmi atau yang ilegal. Kebanyakan yang kemudian pulang dengan masalah yang mana Pak?
Saya kira keduanya ya, untuk hampir semua sektor di Malaysia keduanya itu berjibun dengan masalah gitu, baik yang resmi sekalipun ya. Iya, yang resmi sekalipun gitu, dan yang undocumented itu juga luar biasa gitu. Jadi yang resmi sekalipun, makanya dalam konteks definisi tindak pidana perdagangan orang itu kan yang selama ini difahami mereka yang berangkat secara non prosedural gitu atau undocumented, itu keliru gitu. Mereka yang berangkat secara documented sekalipun itu berpotensi menjadi korban TPPO gitu, korban trafficking, dan itu sudah banyak terjadi gitu selama kita punya undang-undang trafficking dari 2007 itu yang juga cukup banyak diproses secara hukum gitu ya, itu juga mereka yang berangkat secara legal gitu, mereka yang mengalami kekerasan itu juga yang legal. Nah yang undocumented apalagi gitu, karena di Malaysia ini tidak fairnya adalah dalam konteks perlindungan pekerja asing gitu ya, termasuk pekerja kita dari Indonesia, pekerja migran dari Indonesia, mereka sering mengedepankan regulasi-regulasi atau kebijakan keimigrasian. Perbatasan, bukan regulasi tentang perburuan gitu. Sehingga standar yang mereka terapkan itu adalah ketika mereka ditangkap dalam razia karena mereka undocumented, maka yang diterapkan kemudian ya mereka ditangkap, dipenjara, kemudian dideportasi, didenda, dan bahkan disebat gitu ya, di rotan gitu. Tetapi hak-hak yang melekat sebagai pekerja itu tidak pernah diproses. Bahkan dalam banyak kasus korban trafficking yang ternyata ada penyalahgunaan visa oleh majikan di sana, itu yang dikriminalisasi juga teman-teman pekerja migran gitu. Banyak pekerja migran domestik yang mengalami itu gitu. Tidak diproses dengan undang-undang trafficking gitu, tetapi undang-undang keimigrasian gitu. Nah, ini saya kira yang sampai hari ini kita itu belum punya kesepahaman gitu dengan Malaysia, sehingga seringkali dalam penanganannya itu berbeda, seperti kasus kapal karam kemarin ya, yang selama 13 orang itu justru ditahan oleh Malaysia karena dianggap melanggar aturan perbatasan gitu, jadi masuk tanpa izin. Padahal dalam konsepsi TPPO itu ada prinsip non punishment gitu, jadi prinsip tidak boleh ada penghukuman bagi korban trafficking yang terpaksa melakukan tindak pidana karena TPPO-nya gitu. Nah ini juga mestinya kita gitu punya bargaining position, apalagi kedua negara punya undang-undang tentang trafficking gitu. Baik, Mbak Christina, apakah ini juga salah satu kemudian poin yang didorong oleh Komisi 1 DPR agar juga dimuat dalam MOU tersebut? Ya, kalau kami mendorong ke Kementerian Luar Negeri adalah kita butuh MOU ini, kita harus pastikan MOU ini segera ada karena kita butuh perlindungan yang bisa diberikan oleh MOU ini, itu salah satu halnya. Untuk detailnya ya kami hanya memberikan gambaran ya, guidelines kira-kira hal-hal apa yang perlu diatur, tapi kami percaya kementerian terkait dalam hal ini memang lead sektornya Kemenaker ya, mereka sudah harusnya cukup paham tentang hal-hal yang harusnya diatur. Seperti itu Mbak, jadi kami tidak terlalu masuk detail ke substansi point by pointnya. Baik, bagaimana kemudian DPR sendiri mendorong agar MOU ini segera diselesaikan, segera ditandatangani begitu? Upaya percepatan seperti apa yang dilakukan? Kalau Kemenlu sih sudah kenyang ya Mbak, karena setiap rapat kerja saya pasti teriak-teriak soal ini gitu ya. Iya. Dan untuk saya diangkat di media, jadi di luar itu dan upaya-upaya teriakan-teriakan saya di media kepada Pak Presiden, saya belum lihat ada lagi yang saya bisa lakukan sejauh ini. Saya juga mendorong agar kita ada bilateral pertemuan dengan anggota-anggota parlemen di Malaysia yang memang punya kepedulian sama. Jadi ada beberapa nama yang akan segera saya hubungi juga agar kita bisa bersinergi lah untuk saling mendorong. Tapi kan sebetulnya kalau semangatnya one channel system ini sepertinya baik begitu ya Mbak ya, karena salah satu yang kemudian ditegaskan juga untuk menekan secara signifikan jumlah PMI masuk ke Malaysia yang tidak sesuai prosedur. Intinya begini Mbak, kalau masuk secara sesuai prosedur itu sebetulnya ada jalannya yang mudah. Tadi Pak Beni juga sudah bilang ya, 4,7 juta by name, by address. Nah itu kan juga akan bisa memastikan perlindungan bisa lebih diimplementasikan, itu salah satu hal. Kalau jalan untuk masuk itu ada dan mudah, seharusnya kan logikanya jangan lagi lah kalian berangkat melalui jalur-jalur tikus di mana negara tidak bisa hadir karena keberadaan kalian di mana kami tidak tahu gitu. Itu logika yang harusnya bisa dibangun. Soal jalur tikus ini kan berarti masuk ke wilayah perbatasan ya, juga masuk ke ranahnya Komisi 1 DPR barangkali soal pertahanan negara begitu ya Bu ya. Bagaimana caranya kita juga selain ini bicara soal MOU perlindungan, juga bagaimana caranya untuk menutup
jalur-jalur tikus itu, Bu? Karena belum lama berapa hari yang lalu kalau saya tidak salah juga baru saja ditangkap upaya penyelundupan TKI atau PMI secara ilegal melalui jalur Batam misalnya. Artinya jalurnya masih ada begitu, Bu? Masih terbuka? Jalurnya ini banyak sekali, Mbak. Jadi tidak mungkin kita bisa pagari semua. Itu satu. Kayak Laut Indonesia ini kan besar sekali, nggak mungkin dipagari. Itu satu hal. Cuman yang kami hendak dorong, dan ini akan kami lakukan pertemuan dalam waktu dekat, Pak Beni juga kami harapkan nanti bisa hadir ya secara virtual gitu dengan stakeholdernya. Karena ini banyak sekali. Di sini ada Kemenkumham yang membawahi Dirjen Imigrasi yang biasa mengisyu paspor. Itu satu hal. Lalu juga ada kepolisian di sini, Kapolri. Lalu ada juga kami juga sudah bicara dengan Panglima TNI agar aparat-aparat di daerah ini yang mungkin tahu selama ini ada kegiatan-kegiatan penyelundupan orang ini, tapi mungkin menutup mata atau hal-hal lain. Kemarin juga kan ada kasus juga diangkat, ada keterlibatan aparat juga gitu kan. Nah ini semua mesti duduk bersama Menko Polhukam, DPR tentunya untuk membahas apa sih solusi yang kita bisa tawarkan, kerjasama lintas sektoral seperti apa yang kita bisa lakukan agar kejadian-kejadian ini tidak terus-menerus berulang. Betul ya. Mbak Anis dan juga Pak Beni, mungkin pertanyaannya saya sama ini. Soal one channel system yang disebut-sebut ini bisa menekan secara signifikan jumlah PMI masuk ke Malaysia yang tidak sesuai prosedur. Memang tadi disebutkan oleh Mbak Anis, bukan berarti yang masuk secara resmi juga kemudian terbebas dari masalah begitu ya. Banyak juga di Malaysia misalnya yang resmi masuk tapi juga dirundung oleh masalah. Tapi artinya sistem ini atau sistem mekanisme satu kanal ini mencoba untuk mengurangi TKI atau PMI kita yang masuk ke Malaysia secara ilegal. Apakah mekanisme ini nanti bisa betul-betul mencegah itu terjadi, Pak? Tapi dijawabnya nanti ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita memasuki segmen terakhir. Saya langsung ke Pak Beni. Pak Beni, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah apakah sistem mekanisme satu kanal atau one channel system ini kemudian bisa menekan dan mencegah TKI PMI yang masuk secara ilegal ke Malaysia? Mungkin dua hal yang berbeda, tapi bisa dua isu ini satu kesatuan dalam satu payung hukum yang disebut Memorandum of Understanding antara Indonesia dengan Malaysia. Nah sekarang payung hukum diperlukan. Justru ini untuk mencegah penempatan-penempatan ilegal yang selama ini begitu marak. Bahkan selama pandemi Covid itu tidak berarti mereka-mereka yang saya sering menyebutnya mafia, sindikat, bandit, penempatan-penempatan ilegal yang mengambil keuntungan dari bisnis kotor ini ternyata pergerakannya cukup masif. Bayangkan kasus Johor Bahru tanggal 15 Desember, satu boot tenggelam. Dia 11 orang meninggal, 30 dinyatakan hilang, 13 ditemukan dan sekarang menghadapi proses hukum. Pasca itu 3 kali keberangkatan para PMI melalui jalur tikus laut itu juga telah menimbulkan korban jiwa. Artinya mereka tidak berhenti karena saya selalu mengatakan secara terbuka ini adalah kegiatan bisnis kotor yang dibackingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Sebetulnya kalau ada keinginan semua pihak yang berorientasi pada merah putih negara untuk tidak menyerahkan dirinya menjadi antek dari mafia, bandit, tidak tergoda dengan bisnis kotor untuk mendapatkan upeti dan bagian. Pencegahan-pencegahan itu hal yang biasa yang bisa dilakukan oleh siapapun. Sepanjang ada semangat sinergi dan kolaborasi. Nah, kalau pertanyaannya apakah one channel system ini satu-satunya sistem yang dianggap efektif dan terbaik? Ya kita harus tanya, one channel system untuk Timur Tengah itu sudah diberlakukan sejak tahun 2018. Hingga hari ini tidak ada penempatan. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa ini sebuah best practice yang kemudian kita adopsi kembali untuk diberlakukan pada negara-negara termasuk Malaysia? Ini pertanyaan juga. Tapi poin yang paling penting, Mbak, saya berpikir kalau negara ingin memberikan perlindungan utuh, maka keterlibatan negara dari hulu ke hilir dalam hal penempatan itu harus menjadi concern negara. Jangan sepenuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki penempatan diserahkan pada pengusaha atau para P3MI. Nah, one channel system ini kepentingan siapa? Apakah kepentingan negara atau kepentingan para P3MI?
Contoh misalnya dalam kasus Arab Saudi ini ada masalah serius, Mbak. Diserahkan pada swasta, kemudian hanya beberapa perusahaan. Itu kan korupsi kebijakan menurut saya. Kita minta tanggapan Mbak Christina. Bagaimana DPR memastikan, Mbak, bahwa ini nanti mekanismenya akan di-drive betul-betul oleh negara gitu ya, bukan oleh swasta atau pelaku usaha. Nah itu kita harus lihat perjanjiannya sebetulnya. Kita harus lihat MOU-nya. Ini kan sampai sekarang kita hanya berasumsi baik satu, lalu kita mengikuti pemberitaan apa yang kira-kira menjadi poin-poin krusial yang diatur. Tapi nantinya kalau soal itu kita bisa bedah dari MOU-nya dan kita bisa lihat siapa sih yang diuntungkan dari suatu pengaturan. Itu sih nanti dalam pengawasan kami, Mbak, tentang masuk dalam tupoksi pengawasan DPR nantinya. Baik, Mbak Anies, kalau soal perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama yang tadi kalau kita sebut ya soal penempatan sindikat TKI atau PMI ilegal begitu, itu sejauh ini peran pemerintah daerah kalau dari catatan Mbak Anies bagaimana, Mbak? Sebagian di antara mereka menjadi bagian ya dari sindikat itu gitu, karena selama ini memang bahkan itu sampai tingkat desa gitu ya, aparat desa bagian dari calo gitu, calo kan bagian dari sindikat gitu, jadi sebagian besar menjadi bagian dari itu gitu. Nah, saya ingin mengamini Pak Beni bahwa one channel system yang akan diterapkan berdasarkan MOU yang akan ditandatangani tanggal 7 dan 8 Februari nanti di Bali itu akan mengadopsi kegagalan. Dengan Arab tidak hanya 2018, Pak. Dulu pernah kita punya one channel system dan itu gagal total. Artinya kita ini tidak pernah belajar dari kegagalan yang pernah kita alami gitu. Mbak Anies, kalau memang kemudian Mbak Anies, kalau memang kemudian semangatnya kan kita sama nih, semangatnya adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai gitu ya bagi teman-teman kita semua, para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kalau tadi Mbak Anies menyebut ini akan mengadopsi kegagalan, lantas kemudian apa dong, Mbak, saran dan masukan begitu ya, mumpung ini kan belum ditandatangani nih, saran dan masukan untuk pemerintah dalam hari ini Kemenaker, apa poin-poin yang kira-kira penting sekali harus masuk begitu? Ya, saya kira kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran ya, itu sangat cukup fondasinya tentang hak-hak dasar, kemudian 7 konvensi pokok ILO kita sudah ratifikasi semua. Yang ketiga menurut saya adalah poinnya Mbak Christina tadi yang soal undocumented, ini bagaimana gitu ya, karena kita ini kita dengan Malaysia itu secara geografis kan ada sekitar 171 bahkan lebih gitu ya titik di mana kita bisa nyebrang lewat darat dan laut gitu dengan Malaysia gitu, sehingga menurut saya one channel system itu akan memunggungi gitu ya problem-problem yang kita sebenarnya juga sudah tahu gitu. Nah, bagaimana solusi atau jalan tengahnya adalah menurut saya ya merekognisi gitu, bagaimana melegalisasi jalur-jalur perbatasan yang selama ini kita sebut jalur tikus. Ya jangan dibuat sebagai jalur tikus lagi, kita legalisasi, kita jaga perbatasannya, dibuat perjanjian yang memadai dengan Malaysia antar misalnya Malaysia Timur dengan kota yang terhubung gitu dengan kita gitu, sister city dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat mungkin gitu, karena kalau tidak, bahkan Undang-Undang 18 2017 sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana tata kelola migrasi di perbatasan. Baik, Mbak Christina, menambahkan yang disampaikan Mbak Anies. Jadi tidak sekedar kita mengulangi kegagalan, tapi kita tidak mau belajar dari kegagalan. Menambahkan apa yang disampaikan Mbak Anies, one channel system dalam pandangan BP2MI jangan sepenuhnya diserahkan pada swasta. Apalagi one channel system untuk Timur Tengah itu kan hanya kepada beberapa perusahaan. Dalam pandangan kami itu udah korupsi kebijakan. Ada monopoli perusahaan-perusahaan tertentu sehingga perusahaan lain tidak bisa menempatkan. Tapi sesungguhnya itu harus dibuka sehingga ada persaingan yang sehat antara perusahaan-perusahaan. Oke, Mbak Christina, terakhir apa yang harus betul-betul kita kawal bersama begitu ya agar MOU ini sesuai dengan semangat yang diinginkan semua pihak untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, yang lebih memadai bagi pekerja migran kita. Ya, saya berterima kasih atas masukan Pak Beni di sini ya, ada Mbak Anies juga, beberapa hal yang selama ini terjadi gitu ya. Nah, ini akan kami sampaikan juga kepada teman-teman kami di Komisi 9 agar juga bisa ikut mengawal karena Kementerian Tenaga Kerja menjadi mitra mereka juga di sini. Dan kami sih konsisten, jadi tentunya kami berpandangan payung ini harus perlu, dan tadi saya juga angkat satu permasalahan ya dari problematika hulu ke hilir ini, dan ini membutuhkan kerjasama
kolaborasi dan sinergi lintas sektor agar jadi penanganan masalah ini memang tidak bisa hanya di satu sisi gitu. Nah, ini ada beberapa aspek yang tentunya harus kita tangani bersama dari beberapa sektor tadi. Nah, ini menjadi satu agenda juga yang kami rencanakan untuk agar bisa dibahas dalam dialog dalam waktu dekat. Termasuk peran pemerintah daerah ya, Mbak Christina ya? Iya. Baik, saya sebelum kita akhiri ya, saya ke Mbak Anis dulu. Sebelum MOU ini nantinya bisa diberlakukan, tadi kan kita ada kekosongan payung hukum, lantas kemudian apa yang atau payung hukum apa yang kemudian bisa memberikan perlindungan para pekerja migran kita saat ini? Kita sudah punya Undang-Undang 18 2017 ya di tingkat nasional yang faktanya riset terakhir Migrant Care bulan ini undang-undang itu belum dijalankan sama sekali karena seluruh penempatan itu masih swasta yang menjalankan peran-peran itu. Nanti itu penting, nanti Mbak Christina bisa menyampaikan itu dengan teman-teman di Komisi 9 ya, karena sekali lagi pelindungan terhadap pekerja migran itu masih di atas kertas gitu. Karena seluruh penempatan itu mekanismenya pakai rezim undang-undang yang lama. Jadi menurut saya ini juga harus menjadi refleksi kita bersama, tantangan bagaimana MOU kita dengan Malaysia nanti setelah ditandatangani memastikan implementasinya ini bagaimana gitu. Apalagi ini gotong royong dua negara. Jadi sebetulnya kalau payung hukumnya sih sudah cukup ya Mbak ya, hanya tinggal implementasinya yang selama ini memang masih belum. Ya, saya setuju yang disampaikan oleh Mbak Anis. Ya, didominasi, dimonopoli oleh swasta. Padahal perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran di mana negara terlibat sejak dari hulu hingga ke hilir. Saya 1 tahun 8 bulan memimpin BP2MI sangat kaget. Ternyata G2G, government to government, G2P itu hanya berlangsung pada 2 negara, Jepang dan Korea. Sehingga 2022 saya menetapkan fokus penempatan adalah fokus yang harus dipikirkan negara adalah di mana negara terlibat baik G2G maupun G2P. Ya. Nah, yang kedua, tadi disampaikan juga oleh Mbak Anis, keterlibatan Pemda ini menjadi masalah serius. Undang-undang sudah memberikan mandat pasal 40. Ada 9 kewenangan tanggung jawab Pemda, itu belum dilaksanakan. Provinsi, ada 11 tanggung jawab kewenangan kabupaten kota, belum dilaksanakan. Dan ada 5 kewenangan tanggung jawab desa, belum dilaksanakan. Padahal undang-undang ini sudah 4 tahun lalu. Kenapa? Contoh ya, hanya 4 provinsi yang sudah mengeluarkan perda pelindungan pada PMI. Bisa dibayangkan dari 34 provinsi. Komitmen kepala daerahnya ya? Ya. Hanya 2 provinsi yang sudah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari 34 provinsi. Sehingga 2021 BP2MI menginisiasi turun ya untuk melakukan sosialisasi pertemuan dengan stakeholder yang ada di daerah, bupati, kemudian juga para gubernur ya untuk meyakinkan dan menyadarkan serta membangunkan mereka bahwa ada tanggung jawab daerah. Bahwa masalah PMI bukan hanya menjadi urusan pusat atau Jakarta. Soal sosialisasi undang-undang ini juga penting ya dilakukan. Dan saya juga kalau nggak salah ini sebelum kita menutup perbincangan, Mbak Anis di Migrant Care juga punya catatan ya soal sosialisasi undang-undang ini kepada masyarakat. Bagaimana Mbak? Ya Mbak, salah satu temuan kita dalam implementasi undang-undang, poin pertama adalah soal sosialisasi gitu. Bahwa Kemenaker BP2MI melakukan sosialisasi sampai daerah gitu ya, tetapi orang-orang atau pihak yang harusnya punya kewenangan, tadi pasalnya sudah disebut Pak Beni gitu ya, 4041 gitu, itu tidak sampai gitu tahu soal itu gitu, sehingga sampai hari ini banyak yang tidak menjalankan. Termasuk teman-teman pekerja migran dan keluarganya itu juga belum banyak tahu gitu ya tentang undang-undang ini karena sosialisasinya memang masih sangat terbatas. Mungkin juga karena pandemi begitu ya, itu juga berkontribusi, tetapi juga mungkin karena situasi yang lain gitu. Baik, tapi tentunya kita mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal ini Kemenaker yang mencoba kemudian mengusulkan dan juga menyepakati MOU bersama dengan pemerintah Malaysia. Tentu tujuannya untuk memberikan pelindungan. Dan kita juga ada Mbak Christina di sini ya, salah satu anggota DPR yang juga gencar menyuarakan. Dan harapan kami MOU dengan negara penempatan ya, Kemenaker membuka ruang dong G2G dan G2P. Jangan terus memberi perlakuan happy kepada para pengusaha. Gitu. Semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini didengarkan oleh semua pihak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Beni Ramdhani, Mbak Christina Aryani, dan juga Mbak Anis Hidayah sudah berbincang malam hari ini bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat selalu. Pak Christina, terima kasih. Dan juga Pak Beni. Terima kasih. Sampai ketemu Pak Beni. Siap, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, ini menjadi akhir dari perbincangan kami dalam Indonesia Bicara malam hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam sehat selalu untuk Anda.